Tapi kalau saya mengusulkan atau memberikan saran, jangan melihat masa lalu, tinggalkan masa lalu, apa yang sudah kita kerjain biarin aja gitu ya. Lihat aja sekarang soal ini, walaupun misalnya kayak kemarin saya ada kesalahan ya, ada tuh selalu kita dapat soal salah. Ketawanya gini, mahasiswa banyak yang nanya tuh sama asesor, Pak, ini kok debit kredit nggak sama ya? Biarin aja, nggak sama biarin. Tulis apa adanya, gitu ya. Berarti memang dikunci jawabannya seperti itu, gitu ya. Kunci jawabannya seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, waduh gua salah nih, nggak sama debit kreditnya, biarin aja. Karena kadang-kadang memang ada soal yang salah sehingga hasilnya nggak sama gitu ya. Nah kayak kemarin kan kita di neraca lajur kan kemarin ada yang betulin Pak itu harusnya bukan 45 tapi 42 gitu ya. Ya kita lihat di buku besar memang 42 gitu. Tapi di soal itu, gitu, di soal itu dia nulis 45 kan gitu kan. Ya mau nggak mau lah balance sheet kita, neraca kita nggak sama kan gitu. Jadi biarin aja dari soalnya kayak gitu soalnya. Ya, kecuali kita membuat dari jawaban kita, nah, itu kita pasti benar. Ya, jadi kalau ada yang nggak seimbang debit kredit, biarin aja. Oke, lanjutin ke laporan berikutnya, gitu. Ya lanjutin aja. Jangan termenung, terus lurak lirik, terus coba nanya orang, jangan kehabisan waktu. Ya, karena laporan ini akan kita periksa satu persatu, satu baris atau satu akun. Ya, bukan hasil akhirnya. Memang awalnya kita akan melihat hasil akhir. Kalau hasil akhirnya nggak sama dengan jawaban, kita lihat satu persatu, gitu. Jadi kemungkinan salahnya kecil, ya. Kemungkinan salahnya kecil. Tapi kalau Anda malah termenung, diem aja, laporan berikutnya nggak diisi, ya kemungkinan salahnya besar, gitu, ya. Jadi harus pakai strategi. Banyak orang yang akuntansi nggak bisa, tapi strateginya pinter, itu dapat kompeten malah, ya. Ngumpulin dikit-dikit tapi kompeten. Daripada kita mencoba meraih yang nilai paling tinggi tapi ya hanya beberapa yang kita kerjain gitu. Ya. Oke, kita lanjut ke income statement ya atau laporan laba rugi ya. Nah, ini susunannya kayak gini nih. Mereka selalu kayak gini. Ada 3 kolom yang harus Anda isi itu. Ya. Jadi ada penjualan dikurangi dengan retro penjualan dan potongan penjualan, itu nanti harus ada jumlah pengurang penjualan. Baru nanti di kolom keduanya penjualan dikurangi pengurang tadi. Hasilnya di kolom ketiga. COGS dan purchase discount ada di kolom 2. Tapi kalau nggak ada purchase discount, maka COGS langsung di kolom 3 ngisinya. Ya. Karena ada purchase discount, maka COGS dengan purchase discount itu dikurangkan. Ya. Dapatlah cost of goods sold net, katanya gitu ya. Walaupun kita nggak pernah menemukan istilah cost of goods sold net, nggak ada gitu ya. Yang ada harga pokok penjualan, nggak ada harga pokok penjualan bersih gitu ya. Tapi lagi-lagi karena memang soalnya ini dibuat dari Polines gitu ya. Orang Polines kayak gini bukunya gitu, atau si pembuat soal ini baca bukunya kayak gini gitu ya. Kita ikutin aja ya. Oke. Kalau misalnya gini, di trial balance-nya atau di ininya di neraca saldonya, Pak, di neraca saldonya nggak ada purchase diskon, Pak. Berarti mereka ngambil soal sama dengan kita, ya, nggak ada purchase diskon. Gitu. Walaupun di transaksi ada purchase diskon, tapi purchase diskon itu menambah inventory, ya kan? Mengurangi inventory, ya. Inventory berkurang itu kan sama dengan cost of goods sold berkurang kan ya. Itu dalam jurnalnya kan kayak gitu ya. Jadi ketika membeli itu debitnya inventory, kreditnya cash atau account payable, kemudian ketika retur, debitnya cash atau account payable, kreditnya inventory kan gitu ya, otomatis tuh. Oke. Nah, jadi kalau ternyata di sininya, di ini nih, di apa nih namanya, di neraca saldonya ini, nggak ada purchase discount nih kayak gini, ya berarti ya kita sama dengan kita cara pekerjaannya.
nggak usah dipaksain di sininya, di income statement-nya harus ada purchase, enggak, langsung aja COGS. Langsung aja COGS, ya. Langsung COGS. Oke. Gitu. Langsung COGS. Kalau purchase discount di neraca lanjut. Jadi tandanya ke situ aja kalau saya. Atau ke apa tuh nama akun nih, daftar akun di sini ya. Daftar akun di awal. Ada nggak purchase discount? Kalau ini kan ada nih. Nomor 5102. Nah, ya. Jadi tandanya itu aja. Kalau ada purchase discount, buat purchase discount-nya dipisah. Kalau nggak ada, berarti purchase discount-nya mengurangi inventory. Ya, gitu. Nah, karena di sini ada apa purchase discount, ya kan? Maka COGS-nya dikurangi dengan purchase discount, jadilah COGS neto. COGS bersih gitu ya. Walaupun kita nggak pernah membaca ada COGS bersih. COGS sudah bersih harusnya. Ya. Harga pokok penjualan itu udah nggak dikurang apa-apa lagi harusnya. Tapi ya ini nggak tahu lah. Saya sendiri belum pernah membaca buku yang seperti ini gitu ya. Lalu penjualan dikurangi dengan COGS itu dapatnya gross profit. Nanti gross profit dikurangi dengan operating expense atau beban operasi atau beban usaha. Ini adalah beban yang berkait langsung dengan usaha utama dari perusahaan tersebut, ya. Nanti ada yang non operating, ya. Non operating atau other expense, other income, ya. Itu non operating atau pendapatan biaya lain-lain. Untuk operating expense itu ada pengurangnya, ada kelompoknya lagi, ada kelompok penjualan dan kelompok administrasi. Kelompok penjualan berarti terkait dengan penjualan. Apa aja itu? Contohnya advertising, iklan. Iklan berarti kan dalam rangka menjual. Lalu upah dan beban, upah dan gaji bagian penjualan. Salesperson, sales promotion girl, kemudian salesman. Nah, itu masuk ke situ. Lalu ada doubtful debt expense. Doubtful debt expense ini kan muncul karena ada piutang yang tak tertagih. Piutang ini akibat munculnya piutang itu akibat adanya penjualan gitu. Jadi dia masuk ke dalam kelompok penjualan. Lalu ada pelayanan penjualan, ada biaya atau ongkos angkut penjualan. Lalu ada tol tiket. Jadi truk yang ngangkut barang dagangan lewat jalan tol, ada tol tiketnya masuk ke sana juga ya. Transportation expense bisa termasuk di dalamnya misalnya bahan bakar minyak atau BBM-nya ya. Dan biaya-biaya lain lah, misalnya buat parkir, kemudian kalau truk itu ada uang apa tuh, uang preman di jalan gitu ya, yaitu masukkan ke dalam transportation. Lalu ada depreciation untuk kendaraan yang memang ngangkut barang yang dijual. Kalau kendaraan untuk manajer yang pada kerja di kantor itu masuk ke administrasi, gitu ya. Jadi nanti tergantung tuh, oke. Lalu kalau administrasi ada gaji dan upah bagian administrasi, kemudian ada electricity, water, and telephone. Sebenarnya kalau misalnya nanti ada electricity, water, and telephone toko penjualan itu harusnya masuk kelompok biaya penjualan, ya. Tapi dalam hal ini nggak ada, ya, nggak ada pengelompokan itu. Jadi kalau nggak ada secara eksplisit disebutkan dengan sales, maka kita anggap dia masuk administratif, ya. Tapi walaupun nggak disebutin sell, tapi dia kita secara logika itu sell. Contohnya advertising expense atau biaya iklan itu kan nggak nyebutin gitu ya. Ini sales expense enggak. Tapi iklan itu adalah dalam rangka menjual, maka dia kelompok sales. Lalu juga ada doubtful debt expense kayak tadi, piutang, kerugian piutang tak tertagih atau kerugian piutang apa namanya? Beban kerugian piutang, ya. Itu kan dari piutang. Piutang itu dari penjualan, gitu. Apalagi kalau ada kata-kata sales service, kemudian transportation out berarti mengirim barang keluar, ya. Toll ticket for sales vehicle dan sebagainya, ya. Nah, di sini vehicle dianggap itu adalah untuk menjual, sementara untuk building dan equipment memang pasti di kantor. Walaupun nanti sebenarnya ada juga misalnya toko, bangunan toko. Nah, itu kelompoknya sebenarnya kelompok sales. Tapi di sini nggak dipisahin sih.
Jadi kita anggap dia administratif, ya. Nah, setelah itu gross profit itu dikurangilah dengan operating expense. Dapatnya adalah operating income atau operating profit atau laba usaha. Laba usaha ini masih belum bersih. Masih harus dipotong biaya lain-lain atau ditambah pendapatan lain-lain, ya. Dan yang terakhir masih harus dipotong dengan pajak penghasilan badan. Oke, PPh badan. Untuk other income-nya apa aja? Ya tergantung ya, apakah kita mendapatkan bunga, apakah kita mendapatkan dividen dari investasi kita, apakah kita mendapatkan laba penjualan sekuritas, apakah kita mendapat penjualan aset tetap, laba penjualan aset tetap, itu masuk kelompok revenue atau pendapatan. Tapi kalau misalnya interest expense, kita bayar bunga ke pihak lain, dividend expense, kita bayar dividen kepada pemegang saham perusahaan kita, lalu ada loss on sale of marketable securities, berarti kita rugi menjual sekuritas, atau loss on sale of fixed asset, berarti kita mengalami kerugian ketika menjual fixed asset, maka dia masuk kelompok other expense, ya, masuk ke sini. Oke. Bank charge otomatis setiap kita naruh di bank, bank selalu minta biaya administrasi kan, nah, itu bank charge, berarti dia akan selalu mengurangi laba kita. Dan selesai, laba usaha tadi dikurangi dan ditambah dengan pendapatan dan biaya lain-lain, hasilnya adalah laba sebelum pajak. Baru dikurangi dengan pajak, hasilnya laba bersih gitu, atau laba setelah pajak. Tapi jarang sih istilah laba setelah pajak. Adanya laba bersih karena udah nggak ada pengurang lain selain yang terakhir adalah pajak. Jadi pajak selalu menjadi pengurang yang terakhir, ya, selalu menjadi pengurang yang terakhir, gitu, ya. Nah itu laporan laba rugi. Kebetulan sih dia belum meminta laporan komprehensif, ya. Tapi nanti kalau ada laporan komprehensif nih, yang namanya gain or loss on sale of marketable securities masuk ke dalam comprehensive income. Ya, ini dipisahin nih. Nggak masuk ke sini nih, gitu ya. Nggak masuk ke sini, ya. Atau ada unrealized lah, unrealized gain on or loss on sale, ya. Itu masuk ke comprehensive income, ya. Dan ketika kita selesai income statement, nggak usah dipikirin labanya berapa, pokoknya kita hitung aja. Hitung. Ya. Kadang-kadang ada mahasiswa misalnya, ini kok satu baris kosong apa ya? Antepin aja, biarin aja. Daripada mikirnya setengah jam atau 1 jam mikirin baris kosong. Kan harusnya penuh nih ya, baris ini penuh ya. Kecuali kalau nanti laba ruginya udah diisiin nih nama akunnya, ya gampang, tinggal nyalin dari worksheet-nya dan data ajur ya. Tapi kalau nggak ada, ya kan, harusnya kan sesuai dengan neraca lajur ini. Nah ini, ya ini income statement kan, ini income statement, ya salin aja ini nama akunnya sebelah kiri, sales return, discount, kemudian apa lagi ya, interest revenue, dividend revenue, tapi klasifikasinya dia di bawah. Nggak di atas, nggak disatuin nama sel kan, tapi kalau di sini jadi satu karena kebetulan nomor akunnya 5 itu untuk revenue. Padahal posisi di dalam laporannya dipisahin antara pendapatan operasi, operating revenue dengan non operating revenue and expense. Dipisahin nih, walaupun nomor akunnya sama. Iya, walaupun nomor akunnya itu untuk revenue 4, untuk expense 5, gitu ya. Ya, tapi ketika kita membuat laporan keuangannya itu klasifikasinya beda. Untuk apa klasifikasi? Itu adalah untuk kita membuat analisis, ya, membuat analisis keuangan. Ya. Untuk apa analisis? Membantu kita memberikan pertimbangan dalam membuat keputusan, gitu ya. Jadi fungsi dari akuntan itu adalah memberikan data kepada para pembuat keputusan untuk mempermudah mereka mengambil keputusan, gitu ya. Jadi apa?
klasifikasi ini berbeda dengan daftar. Neraca lajur ini daftar nih, sesuai dengan daftar akun, ya kan urutannya kepala 1 aset, kepala 2 liabilitas, kepala 3 ekuitas, kepala 4-nya revenue, dan kepala 5-nya expenses, gitu ya. Nah, kalau udah selesai income statement biarin aja. Kalau ada baris kosong, berarti Anda terlupa satu baris. Ya, gimana caranya? Lihat kan neraca lajur. Ada enggak yang terlewat nih? Ini sebelahnya kan neraca lajur nih. Nah, gini kan, ini terlewat nih. Ada enggak satu tuh? Mulai dari sales tadi kan, ini sales. Ini sales. Ya. Tandain pakai stabilo deh kalau menurut saya sih, ini kan statement ada ini gitu. Kecuali yang ini nih, yang ini jangan ditandain. Ini kalau ini kan cuma pindahan. Artinya kalau Anda itu punya 2 lembar gitu. Punya 2 lembar, ada lembar atas, lembar bawah. Jadi kalau Anda jadi lembar pertama, lembar kedua. Kalau saya lembar atas, lembar bawah, ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Ya. Ya, income statement selesai, kita pindah ke posisi keuangan. Ini paling atas nih, 1, 2, 3, aset, liabilitas, dan ekuitas. Gitu. Ya, kita bikinlah finance position. Tapi ternyata di sini sebelum masuk ke finance position, supaya seimbang, maka ekuitasnya di sini kebetulan ada return earning, gitu ya. Kalau ada return earning harusnya ada laporan return earning. Nah, ya. Ini di sini equity statement. Equity statement. Ya. Ada return earning-nya di sini. Ada common stock-nya, saldo awalnya berapa, lalu ada return earning-nya berapa, total berapa. Nah, nanti return earning itu ditambah dengan net income dari yang tadi namanya income after tax, ya. Dari income statement ini. Nah, ini. 449978372394499239. Totalnya common stock-nya kan nggak ditambah dengan net income ya. Jadi net income dan dividen itu hanya mempengaruhi return earning. Ya. Kalau perusahaan perorangan ya dia langsung menambah dan mengurangi modal. Tapi untuk perseroan terbatas, modal itu terpisah dari kumpulan labanya. Return earning sering juga disebut dengan saldo laba atau kumpulan laba. Tapi kita lebih senang menyebutnya laba ditahan. Kenapa? Karena dari setiap ada net income, maka sebagian net income ini tiap tahun akan dibagikan kepada investor berupa dividen. Yang tidak dibagikan atau yang ditahan oleh perusahaan labanya, itu menjadi laba ditahan atau return earning gitu. Kebetulan sih nggak ada transaksi dividen ya. Jadi Mbak Tuti kalau ada dosen lain yang datang kasih aja. Itu Mbak Tuti kalau belum ngambil ambil aja. Iya. Oke ya. Jadi kebetulan nggak ada transaksi dividen ya kalau nggak salah ya. Di adjustment juga nggak ada. Ada nggak dividen? Nggak ada ya. Karena dividen biasanya di adjustment. Oke, nggak ada. Jadi karena nggak ada, maka ekuitas ini total ekuitas ya. Ya, saya tambahin aja ya. Total ekuitas. Jadi bukan total common stock, bukan total return earning, tapi total ekuitas. Common stock ditambah ini nih bahasa Amerika nih. Bahasa IFRS-nya adalah share capital. Ya. Share capital. Share capital, kalau return earning-nya sama. Nah, ekuitas menurut IFRS itu ada share capital, lalu ada share premium, lalu ada return earning, lalu ada treasury share. Ya. Ada 4 komponen. Hanya treasury share yang akan mengurangi ekuitas dan dividen sih. Dividen itu kan ke return earning, tapi secara kelompok ekuitas itu ada share capital atau common stock atau saham biasa. Lalu nanti ada share capital ordinary, saham biasa, ada share capital preference, saham istimewa. Nanti ada share premi ordinary, premi saham biasa, share premium preference, premi saham istimewa, lalu ada return earning.
Lalu ada yang terakhir adalah dividen, gitu ya. Nah, itu 4 komponen ekuitas itu, ya. Yang terakhir ada saham bendahara treasury, ya, treasury bukan dividen, treasury. Oke. Karena dividen dan income statement akan mempengaruhi langsung ke return earning. Oke, ke return earning. Ya. Nah, jadi untuk share capital ditambah return earning sama dengan total ekuitas sekian, lalu net income-nya di share capital-nya tidak menambah, tapi di return earning nambah, itu total ekuitasnya juga nambah, sehingga saldo akhirnya total capital akan tetap sama, kecuali kalau ada nanti pembelian kembali saham yang beredar. Ya, tapi biasanya enggak ya, dalam etap enggak ada ya. Lalu return earning-nya bertambah dari saldo awal 550 ditambah dengan income jadi 5 miliar sekian. Sehingga total ekuitas pun bertambah 4 miliar sekian menjadi 6 juta dari 5 menjadi 6,050 miliar. Nah, data inilah yang akan kita masukkan ke dalam posisi keuangan. 1 jutanya share capital 5 miliar, 1 miliarnya share capital, 5 miliarnya returning. Kita lihat sekarang langsung di sini ya. Common stock-nya 1 miliar, return earning-nya 5 miliar. Sehingga total equity-nya 6,6050. 60 ya. Kalau asetnya sampai ke liabilities salin dari neraca lajur ya. Salin dari sini neraca lajur yang terakhir sini. Kasnya 3 miliar, petty cash-nya 5 juta, kemudian current stock-nya 425, 3 miliar 525. Lalu di sini ada current investment stock dan account receivable ya. Nah, ini salah posisinya ya. Ini allowance for doubtful debt ini bukan ini. Sorry, ini harus lihat dulu ke neraca lajur. Oke ya, jadi ini account yang jumlah segini itu account receivable ya. Ini ada salah berarti dia. Nah, ini dia salah. Salah naruhnya, salah naruhnya. Oke. Ini allowance di sini nih. Allowance. Ini account receivable di sini nih. Ya. Ini kosong. Ini current investment nih di sini nih. Ini petty cash di sini. Dan ini cash. Dia masukin ke baris current aset ya kan? Nggak salah dia. Oke. Nah, gitu ya. Jadi ini ada cash, petty cash, current investment, account receivable dikurang doubtful dapatlah segini gitu ya. Ini juga salah. Ini harusnya bukan D1 tapi ini dikurangin ini gitu. Bukan minus. Nah, segitu harusnya ya. Ini sum. Oh, ini enggak sum nih, harusnya sum nih. Nah, gitu ya. Total current asetnya segitu. Ini salin aja di neraca ya. Tadi kita kan membuktikan tuh bahwa ternyata memang di kunci jawaban juga mereka salah mengisinya ya. Karena di laporan posisi keuangan kan ada kata-kata current aset. Kalau di neraca lajur kan nggak ada current aset gitu ya. Harusnya current aset nggak ada angkanya gitu ya di sini. Nah, ini kan ada angkanya tadi ya. Ditaruh di sini gitu ya. Udah nggak ada ya udah siapa aja deh, nanti kasih aja. Boleh. Ya Obe sambil ngisi itu nanti absennya ya, Mbak. Ya semuanya kasih aja. Gilang, Saiful, Mbak Ida, Pepen. Sorry, nih, saya lagi ngajar Mbak. Investment kebetulan kosong sih, benar dia udah. Fixed asset juga demikian. Nah untuk fixed asset yang ada apa? Yang ada pengurangnya atau kontrak account-nya, ya harusnya ini jarang-jarang seperti ini ya. Ada tulisan namanya book value equipment nggak ada ya, nggak ada. Jadi tetap aja judulnya itu adalah building dikurangi accumulated depreciation tuh di sini nggak nyebutnya book value building nggak ada, nggak ada. Ini biasanya di sini nih, jadi menandakan bahwa inilah buildingnya, nilai building bersihnya, ya net building, net
vehicle net equipment gitu ya. Jadi nggak nyebut book value itu cuman istilah kita ya. Istilah kita book value itu nilai buku itu atau nilai tercatat itu. Carrying value, book value itu istilahnya sama, nilai tercatat, nilai buku. Buku itu kan buat nyatet ya. Nilai tercatat itu berarti nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi. Itu namanya nilai tercatat gitu ya. Oke, kemudian apa nih? Account payable untuk liability juga disalin dari neraca lajur ya. Ini kebanyakan langsung di kolom ketiga ya, jarang ada di kolom pertama ya. Jadi kolom kedua. Untuk yang pengeluaran-pengeluaran di kolom kedua, yang ada kontrak akunnya di kolom kedua, yang nggak ada kontrak akunnya langsung di kolom ketiga. Gitu ya. Nah, tapi kalau saya sih bisa juga ini jadi supaya total liability-nya kelihatan. Kalau saya sih seperti ini, ntar dulu ya. Nah, kalau saya sih akan seperti ini sebentar. Kalau saya akan seperti ini sebentar ya. Nah, oke, akan seperti ini kalau saya. Oke. Sehingga ini nggak usah pakai tanda sama dengan, kita sum aja. Gitu ya. Langsung aja sum. Gitu. Nggak pakai sama dengan. 2578 kita lihat neraca lajur untuk posisi keuangan. Itu enggak, ternyata 4758 bukan 2578 ya kan. Bukan 2578. Nah, ini karena ada ini nih. Jadi ini harusnya di sini gitu ya. Ini harusnya clear. Oke, kalian atas sih bisa ya. Nah, ini berarti sum. Itu berarti yang ini sumnya dari atas. Nah, gitu. Oke, jadi berapa tuh? 10. Ini 7-nya dari mana nih? Oh iya betul tuh. Karena asetnya 7, tapi neraca di lajurnya berapa ya? Karena asetnya oh bener deh, 10 785 160. 10 785 kurang masih kurang ini. 10 785 160. Kurang tuh ternyata ya. Apa yang menyebabkan kurang? Ini udah itu. Udah betul itu jumlah 7665. 7665. Itu karena asetnya 7665 enggak gitu ya. Investment obligation. (8856) tuh. Apa yang Bapak, mohon maaf saya izin ya. bicara, boleh Pak? Itu Iya. kan ya izin masuk ya Pak. Jadi yang di neraca lajur itu kan kita untuk total debitnya belum dikurangi sama akumulasi Pak. Akumulasi di neraca lajur ada di sisi kredit, jadinya pasti beda Pak. Oke ya. Ada ini nih ya, allowance for doubtful sama ini ya apa? Akumulasi ya. Oke. Iya betul Pak. Ini kan udah dikurang juga sebenarnya, cuman gini. Kalau di neraca lajur itu debit kreditnya gitu, kalau di sini ini langsung ngurangin gitu ya. Oke. Ya, tapi ini agak beda. Di sini 234, di atas 243. Ya, harusnya kan sama tuh ekuitas ya, tapi nggak apa, kita coba pindah-pindahin dulu ya. Kita coba pindah-pindahin dulu. Ini kita clearkan. Ya kalau nggak pakai rumus emang agak repot ya.
Oke, ini Oke. Ini juga kita pindah aja. Oke, di sini. 10, 2, 4, 3, ya berarti sama ya kalau sekarang ya. Tadi dia 2, 3, 4 ya, salah gitu ya. Nah, sekarang sama udah kita. Oke, udah sama. Ya, selesai. Saya juga lupa apakah neraca ini udah ditulisin akunnya atau belum, saya lupa gitu. Tapi ya kita siap-siap aja, harus gampangnya gini sih. Nggak usah ngapalinnya di neraca lajur ini yang namanya satu-satu itu pasti current asset. Satu-satu nih current asset. Satunya aset, satu berikutnya lagi adalah current asset sampai sini. Gitu. Ya sampai sini current asset. Ya. Kemudian 1-2 itu fixed asset. Investment dulu sih, investment 1-2, ini non current asset ya, 1-2 non current asset. Kalau di sininya sih kayaknya nggak dibedain ya. Oh, ada deh investment apa judulnya investment klasifikasinya. Jadi bukan non current asset. Ada investment dulu. Stock investment, obligasi. Investment on bond gitu ya harusnya. Investment on bond ini bahasa Inggris campur-campur bahasa Indonesia. Investment on bond. Investment in bond. Investasi obligasi. Atau ya ini gampangnya debt investment, ini share investment ya. Equity investment boleh juga ya. Nah, baru kemudian yang kepala 13 ini 13 itu fixed asset gitu ya, fixed asset. Kemudian kepala 2 liabilities, 21 itu current liabilities. Ini enaknya gini kalau ada nomornya. Ini udah pasti nih. 21 ini current semua. 22 long term. 22 long term. Ini bukan hipotek ini, mortgage ya. Mortgage gitu ya. 3 ya common stock atau equity. Kepala 4 revenue. Gitu gampangnya ya. Jadi walaupun misalnya wah Pak ini kosong gimana? Nah, caranya gitu, lihat aja nomor akunnya. Nomor 11 berarti current liability, 12 investment, 13-nya fixed asset, kemudian 21-nya current liabilities, 22-nya long term liabilities, 3-nya equities, 4-nya revenue, 5-nya expenses. Revenue dibagi-bagi enggak nih? Oh, ada sales nih. Ada revenue sales pas 1. Ternyata enggak, kalau expense enggak dibagi-bagi, tapi di sininya di income statement tadi kan dibagi ada kelompok sales, ada kelompok administratif, ya. Kalau dalam kesehariannya praktek di perusahaan sih itu udah dibagi ya. Jadi nanti pengelompokannya memang berdasarkan nomor akun tuh. Di Mayob itu kan gitu nomor akun itu. Nanti nomor akun ini ke sini gitu. Jadi yang kelompok sales expense itu nomor akunnya 51, kemudian administrative expense 52, kemudian other income 53, other expense 54 ya. Kemudian nanti ada pajak itu 53 dan seterusnya ya. Nah, di sini ada 21 ada payable. Ini 21 berarti 2 itu liabilities, 1 current liabilities. Nah, gitu. 21 juga ini 06 berarti current liabilities. Nah, 54 berarti 5-nya expenses, 4-nya lain-lain, income tax expense ya. Berarti pajak badan gitu ya. Itu financial position. Nah, gitu. Ini. Ya, kursi udah oke. Untuk itu untuk iya ya, oke. Untuk kopi dan sebagainya udah semua di ruangan sebelah situ ya. Oke. Ya, oke, sip. Ya, makasih Mbak Tuti. Itu masih ada 5 tuh. Siapa lagi yang gitu? Siapa lagi ya? Itu di atas punya siapa tuh?
Oke. Budi udah ya? Udah kasih Budi. Oh, nggak datang. Darwin udah tadi ya? Oh. Sekarang ada? Nggak ada? Udah pulang? Oh, ya. Nggak apa-apa deh. Bu Sawar belum. Nah, berikutnya adalah cash flow. Ini cash flow ini ternyata pakainya indirect ya. Indirect ya, kalau saya nggak salah indirect. Oh, nggak ada yang direct. Kalau gayanya kayak gini nih direct. Kalau gayanya kayak gini nih direct. Kalau indirect itu harus ada laba bersihnya berapa di sini ya. Laba bersihnya berapa disesuaikan dengan apa gitu. Nah, kalau direct ini metode langsung ini berarti semuanya ngelihat dari transaksi kasnya. Berapa yang diterima atau dikumpulkan dari customer ya. Berapa yang diterima dari bunga obligasi. Berapa yang diterima dari penjualan tunai. Berapa yang dibayarkan kepada para supplier, bayar utang ya. Berapa yang dibayarkan kepada pegawai gaji ya, gaji bersih. Yang cash ya, kan ada payable ya. Kalau payable nggak masuk sini ya, yang cashnya ya. Lalu ada berapa pembayaran untuk beban operasi masuk sini. Berapa pembayaran untuk pinjaman bank dan bunganya masuk sini. Berapa pembayaran untuk pajak? Kalau pajak pasti tunai kan ya, masuk sini. Lalu berapa pembayaran untuk pembelian tunai? Itu ya, pembelian tunai. Oke. Selesai. Nah, ini kan kosong nih, gitu. Jangan khawatir kalau kosong, wah ini harusnya ada lagi. Nggak perlu juga sih. Nggak harus ada lagi, gitu ya. Nggak perlu harus ada lagi sih. Bukan berarti kosong ini kita nggak ngisi, nggak. Ya. Tapi, kurang satu lagi. Nah, jumlahnya ini berarti ya net cash flow from operating activities ini. Lalu nanti dari investing, kalau investing berarti terkait dengan fixed asset. Ada penjualan fixed asset enggak? Ada pembelian fixed asset enggak gitu ya. Jadi kalau operating itu kita lihat ke current asset dan current liabilities serta revenue dan expenses ya. Yang cash sifatnya. Jadi lebih enak memang melihat dari jurnal penerimaan dan pengeluaran cash gitu ya. Ini kita lihat salah satu contohnya aja ya. Dari transaksi apa nih? Cash flow-nya benar-benar nggak ketutup. Cash flow-nya. Udah ketutup nggak ya? Pengeluaran kas, oke. Pengeluaran kas. Apa ini aja nih ya, pengeluaran kas nih kan. Supplier, employees ini kan. Pengeluaran kas di sini. Nah, ini suppliernya berarti ini ya. 1334 ya. 1334. 1318 berarti ada diskonnya ya. Ada ini kok jadi kemana nih? Kasnya tadi di sini ngumpet masih. Sini ngumpet satu nih sini. Nah ini ya. Ya. Oke. Kemudian kalau investing itu berarti pengeluaran kas juga ya. Resip penerimaan kas, resip penerimaan kas ya. Ada nggak dari other account-nya? Other account-nya menjual kendaraan nih. Gitu ya. Kasnya dapat 97.350. Kok ketutup lagi? 97.350. Nah, ini dia ya, 97.350. Oke. Total investing activities-nya juga ya segitu karena cuma ada satu ya, cuma ada satu kejadian. Nah, kalau financing berarti kita melihat dari long term liabilities. Ya, long term liabilities. Investing juga sebenarnya kita ngelihat dari investment ya. Tadi kan kita punya investment dan fixed asset ya. Jadi kalau ada investing berarti dia yang non current asset. Non current asset itu bisa investment bisa juga fixed asset ya.
Kalau ada penjualan investasi, kalau ada pembelian investasi, kalau ada penjualan aktiva tetap dan pembelian aktiva tetap. Kalau depresiasi gimana? Depresiasi kan bukan transaksi cash ya, nggak usah dicatat. Kalau dari investasi dari investasi apa tuh namanya saham kan dapat dividen kan? Berarti ada tuh penerimaan dividen ya kan? Pendapatan ya. Itu cash. Nah, bunga kalau cash juga itu pendapatan juga. Ya. Jadi ada di sini contohnya pendapatan bunga nih, receipt from kupon obligasi, obligasi. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih ya. Debt ya. Interest of debt ya. Investment. Nah, gitu ya harusnya ya. Karena ini bukan nama akun, jadi boleh panjang ya. Kalau bukan nama akun boleh panjang. Di cash flow itu bukan nama akun ya. Di cash flow itu transaksi ya. Jadi ya, nggak usah mikirin nama akunnya apa, nggak usah. Transaksi aja ya. Kalau di indirect kan itu ada peningkatan piutang, penurunan piutang, peningkatan utang, penurunan utang gitu kan, increase and decreasing ya. Kalau yang direct enggak, itu semua transaksi kas saja. Nah, itu lebih mudah ya. Apa aja sih tas? Lihat aja penerimaan kas sama pengeluaran kas ya. Kita lihat yang penerimaan dari obligasi nih, obligasi penerimaan. Penerimaan kasnya di debit ya, itu dari obligasi ada nggak? Obligasi mana nih? Investasi lancar. Ini dia kupon obligasi 6 juta ya, gitu ya. 6 juta. Oke. 6 juta. 6 juta. Oke. 6 juta. Oke, berarti cash flow-nya juga 6 juta ini. Ya. 6 juta. Oke, kemudian for purchase nih berarti kita ngelihat ke investasi ya, ke apa? Ke inventory ya. Pengeluaran kas untuk inventory ya, mana inventory ini? Listrik, kecil. Inventory, ini ada purchase discount-nya. Ya, ada account payable-nya. Ini merchandise inventory ya. Ada 47. Di sini ada lagi merchandise inventory nggak ada ya. 47 ini apa nih? 2105 apa tadi ya? 2105. 2105. Oh, ini income tax ya. Income tax ya. Oke. Nah, jadi cash receipt from stock berarti ada penjualan. Kalau menjual investasi, menjual saham ya, menjual saham. Ada penerimaan ini menjual saham. Nah, ini dia. 93.750. Sahamnya sekian, ini labanya, laba penjualan ya. Saham sekian itu laba penjualannya tuh. Sahamnya 75, laba penjualannya 18.750. Ini totalnya 93 ya. Jadi sahamnya 75. Oke. Laba penjualan. Nah, gitu. Oke. Dapatlah financing. Financing total sekian, lalu di total nih yang kalau increase tambahin, tapi kalau increase decrease kurang gitu ya. Kalau increase decrease kurang tambah. Ini kebetulan semuanya increase kayaknya ya. Net cash flow from use. Oh, kalau use dipakai kalau use nih. Tapi kok cash receipt di sini? Kalau cash receipt kan nerima ya. Kalau cash receipt nerima. Ini kalau nerima itu tambahin ya. Ini bukan salahnya. Net cash
provided by investing. Ini juga net cash provided by operating, gitu ya. Ini juga cash receipt berarti harusnya provided by. Ya, jadi tambahin semua nih. Nah, gitu ini kenapa pakai tambah gitu ya? Kenapa nggak di sum aja ya? Kan nggak ada yang ini lagi, ada angka-angka di belakang ya. Nah, kemudian kita isikanlah saldo kas awalnya berapa. Ini sama-sama tanggal 31, tapi itu yang satunya tahun lalu, yang ininya tahun sekarang gitu. Jadi boleh aja tanggal 1 Januari 2013 atau tanggal 31 2012. Berarti mengambil dari neraca akhir tahun lalu. Nah, sehingga saldo akhir tahun ini adalah 3529. Itu harus sama dengan kas yang ada di financial position, ya. Kita salin deh yang ada di financial position, benar nggak sih kasnya segitu gitu ya. Tiga lima dua sembilan delapan lima sembilan, oh berarti benar. Berarti pekerjaan cash flow kita sudah selesai, gitu ya. Sudah benar tuh. Maka laporan keuangan 4-nya udah kita selesaikan. Ada income statement, equity statement, atau return earning statement. Kalau ada financial position dan cash flow. Dan selesai semua, lalu kita kembali ke income statement. Untuk apa? Untuk kita close. Ada berapa sih income statement ini? Ada berapa akun? Maka semua akun-akun ini, daripada kita ngelihat di sini ya, gitu, lebih baik kita ngelihat ke sini. Nah, jadi ini, ya Bu Nurul juga. Nah, jadi mana dari sales? Mulai dari sini nih. Mulai dari sini kita ini kan ya, kita tandain deh, gitu. Tandain sampai ke mana tuh? Sampai ke sini, ke sini, sampai ke sini, kecuali yang inul, kecuali yang inul. Nah, kalau begini kan kita bisa ngelihat nih income statement ya. Maka, ini belum. Ini mana ini ya? Nah, maka ketika ada akun-akun kredit nih, ini akun kredit kan ya, akun kredit itu kita debit. Nah, yang semua kredit itu sales, interest revenue, debit revenue, gain or loss, dan purchase discount kan ya, sama ya, sales, kemudian interest revenue, debit revenue, gain or loss, dan purchase discount. Nah, itu kita debit. Taruh debit. Kreditnya apa? Income summary. Lalu semua yang di neraca lajur ini sebelah debit, ini dia, ini debit nih, mulai dari sales return, discount, COGS, sampai ke seluruh expenses, itu kita debit. Ya, kita debit. Nih, dari sales return, sales discount, COGS, sampai expenses, kita debit, termasuk income tax expense. Expense yang terakhir di neraca lajur nih. Nah ini income tax expense. Itu dia posisi di neraca lajurnya debit. Harus kita kredit di closing entries. Kita taruh di kredit sini. Ya, perhatiin ini nih ya. Bagi Anda yang belum paham dengan akuntansi, gampangnya gitu aja. Closing berarti melawankan posisinya. Dari debit menjadi kredit, kredit jadi debit. Kemanain kontranya? Kontranya ke income summary. Income summary. Yang tadinya kredit jadi debit, ke income summary. Yang tadinya debit jadi kredit, ke income summary. Gitu ya, tutupnya ke income summary. Maka hasilnya adalah income summary sebelah kredit lebih besar daripada income summary sebelah debit. Maka income summary sebelah debit harus ditambahin. Ini salah ini. Ini harusnya di sini income summary ini ya. Aduh, ini kunci jawabannya juga salah dia. Gimana tuh? Ya.
Karena income summary debitnya lebih kecil dari kredit, maka income summary-nya harus ditambah debitnya supaya sama dengan kredit. Nah, kalau income summary debit, kreditnya apa dong? Kreditnya return earning. Artinya bahwa pendapatan yang 24 juta lebih besar dibandingkan expenses yang 20 juta. Jika pendapatan lebih besar dari biaya, maka hasilnya laba. Laba itu akan menambah laba ditahan. Gitu. Laba ditahan posisinya di equity itu kredit. Kalau dia bertambah maka dia di kredit. Gitu, ya. Oke, nah selesai di closing ini. Jadi sekarang laporan laba ruginya sudah nol. Ya, kalau udah di close berarti laporan laba ruginya sudah nol. Ya. Nah, closing ini kita entry juga, kita posting ke buku besar. Hanya buku besar yang laba rugi aja, revenue dan expenses yang kita isi dengan itu. Maka kita pilih buku besar mulai nomor 4. Gitu ya. Jadi jangan hiraukan yang nomornya 1, 2, 3, 4 aja langsung Anda buka halaman itu. Nah, ini dia 4. Closing. 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 Satu baris yang kepakai setiap akun nomor 4 dan 5. Closing. Yang 4 itu kita kredit, kita debit. Yang nomornya 4 kita debit. Nih, kita debit. Jadi saldo akhir kita debit, saldo akhir 24 kita debit 24, hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Oh. Oke. 0 ini ketulisnya jadi strip gitu loh. Nah, gitu ya. 0 itu strip ya. Ya nggak tahu gimana supaya 0. Pakai yang ini kali apa? Pakai currency kali ya. Ya, pakai currency 0 tuh. Kalau nggak currency dia strip aja. Oke. Kalau pakai counting dia strip. Oh, kalau counting strip dia. Tapi kalau number dia strip 0 juga. Nah, number atau general ya. Kalau pakai counting strip. Oke, jadi yang kepala 4 itu kita closing di debit ya. Nah, kebetulan sales return ini kan kontranya ya. Ini kita lihat di ini yang ini. Sorry, ini kepala 4 juga tapi ini yang kepala 4 tapi kontra dia. Kepala 4 tapi dia kontra, maka dia di kredit. Postingnya ya. Ini kredit, setelah itu debit lagi. Debit, 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 debit. Ini kalau gain ya. Kalau loss kredit. Kalau loss dia di kredit sini. Oke? Nah, setelah itu semuanya expenses sekarang. Expenses kita kredit. Ini diskon. Nah, kalau diskon dia di debit. Purchase diskon di debit. Purchase diskon di debit. So, ya. Closingnya ya. Purchase diskon di debit. Jadi hasilnya 0. Setelah itu kredit semua. Kredit. Terus sampai nanti ada revenue apa? Ya, selesai sampai income tax selesai. Gitu, ya. Udah, jadi cara cepatnya gitu. Begitu closing entry jangan lihat akun yang 1 2 3 langsung akun 4. Akun 4 yang sales kita debit, yang revenue kita debit, yang sales return dan diskon kita kredit. Akun ekspansi kepala 5 kita kredit kecuali untuk purchase diskon kalau ada purchase diskon ya. Gitu. Dan kalau udah diposting hasilnya saldo terakhir untuk akun-akun kepala 4 dan 5 itu adalah 0 ya. Hasilnya 0. Artinya akun itu sudah hilang. Akun sales sampai akun income income tax ya, income tax expenses hilang. Maka ketika kita membuat neraca saldo penutup closing balance sheet
itu nggak ada lagi akun-akun nomor kepala 4 dan kepala 5. Nggak ada tuh, sampai kepala 3 doang. Dan debit kreditnya harus sama, gitu ya. Ini kita neraca saldo penutup nih namanya, makanya cuma ada debit kredit nih. Semua akun digabungin dari 1 sampai 3 ya. Udah selesai sampai situ. Ujian besok seharian ini sampai ini gitu. Jadi triknya gitu ya. Triknya gitu. Kalau mau closing, lihat aja kepala 4 dan 5. Udah itu aja, yang di entries itu aja. Ketika ada saldonya dia di kredit, kita debit entries-nya. Ketika saldonya debit, kita kredit entries-nya. Lawannya apa? Income summary. Pak, kalau contoh kemarin kan income summary debit 24, kredit 20. Sekarang debit 24, kreditnya 28, Pak. Oh, berarti loss dong. Gitu. Berarti return earning-nya di debit, income summary-nya di kredit, loss. Ya. Jadi rugi. Rugi itu akan mengurangi return earning gitu. Oke. Nah, saya kira gitu itu untuk Untuk laporan keuangan. Ya, kalau ada pertanyaan silakan. Iya, silakan Lia, Amanda, jangan di-mute itunya apanya. Iya, silakan, Lia. Iya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya izin tanya, Pak. Tadi kan sebelumnya izin koreksi ya, Pak, kalau ada yang salah. Tadi Suaranya sebelumnya kecil nih. Bapak Tolong dideketin itunya iya, apa headsetnya. sudah terdengar dengan jelas belum, Pak? Hmm? Sudah terdengar dengan jelas belum, Pak? Masih kecil, sayang. Halo, sekarang sudah jelas, Pak? Ya, oke. Saya izin tanya ya, Pak. Tadi kan, kata Bapak untuk kita membuat laporan keuangan itu, kita menggunakan soalnya itu dari neraca lajur yang sudah disediakan ya, Pak, yang sudah benar. Nah, sedangkan kan tadi untuk membuat, arus kas untuk yang metode langsung itu kita, bisanya itu ngelihat dengan menggunakan, jurnal kas masuk atau jurnal kas keluar ya, Pak. Nah, untuk nanti gitu Pak, saat kita membuat laporan keuangan, apakah kita diperbolehkan untuk diberikan akses untuk melihat jawaban dari jurnal kas keluar dan kas masuk kita atau bagaimana ya Pak? Terima kasih Pak. Oke. Ya, apa tuh namanya? Ya, nanti kalau memang dia menggunakan direct, maka datanya beda lagi gitu ya dengan yang menggunakan indirect. Kalau yang indirect kan nanti akan disediakan apa itu namanya laporan laba rugi ini dengan neraca perbandingannya. Ada itu di soalnya gitu ya. Tapi kalau yang direct nanti soalnya akan diperlihatkan yang lain lagi gitu. Ya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Pasti kalau soalnya kalau jawabannya berbeda, soalnya berbeda. Karena kalau misalnya soal untuk indirect terus kita suruh jawab direct pasti nggak bisa lah. Datanya kan nggak ada ya kan gitu. Oke? Jadi kemungkinan kalau semisal kita menggunakan direct, kemungkinan kita bakal dikasih data JKK atau JKM ya Pak? Ya belum tentu juga sih. Gini, misalnya gini. Contohnya gini yang paling gampang ya. JKM, ya, jurnal kas masuk. Itu misalnya mencatat tentang penerimaan dari piutang ya kan. Atau penerimaan dari penjualan tunai. Nah, ketika misalnya nggak ada data itu, yang ada adalah perbandingan neraca. Itu piutangnya kelihatan bertambah berkurang. Berarti kalau piutangnya bertambah, gitu kan ya, maka ada penjualan kredit, ya enggak? Ya kan? Tapi kalau piutangnya berkurang, berarti ada pembayaran piutang. Kan gitu ya? Iya enggak? Iya betul Pak. Udah diajarin itu enggak laporan cash flow belum? Udah Pak, kemarin sih pakai kayak ada rumusnya gitu, pakai penjualan dikurang kalau kenaikan piutang, Ya, iya kurang lebih kayak bisa gitu. seperti itu. Nah, kalau memang kalian lebih mudah memahami dengan cara rumus itu, ya gunakan aja gitu. Tapi ya itu tadi kalau rumus itu harus sudah di luar kepala tuh, ya kan? Kan besok offline tuh, nggak online. Kalau online mungkin masih bisa ngelihat ya. Kalau offline kan di kelas besok kita. Kalau asesor itu ngelihat kalian bawa contekan itu asesornya diem tapi nomor kalian dicatat gitu. Walaupun kalian ngumpulin tuh udah pasti sama asesornya nggak dinilai karena ada catatan gitu. Jadi asesor memang nggak akan negur, jangan nggak. Dia langsung nyatat aja gitu.
ya. Nah, jadi kalau punya rumus, berlatihlah dengan rumus itu gitu. Ini kalau ada penjualan dikurang ini jadi apa gitu ya. Itu dilatih aja. Oke. Baik, Pak. Saya juga izin bertanya ya, Pak. Kemungkinan Mm-mm. nanti kita juga bakal ngebuat buku pembantu untuk piutang dan dagang nggak, Pak? Enggak, kita enggak diminta-minta bikin apa nama subsidiary ledger ya atau buku pembantu ya. Buku pembantu itu ada di klaster, lupa lagi nama klasternya, tapi ada di ujian paket sendiri. Jadi nanti ada bank rekonsiliasi, lalu ada ada piutang, lalu ada inventory. Nah, itu setelah setelah klaster etap, klaster akom, klaster itu tuh yang ketiga tuh. Itu yang bikin buku pembantu ya, termasuk inventory, buku apa namanya, buku persediaan ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak, sudah Oke, cukup terjawab. baik. Berikut coba Farhat silakan atau Nurida. Maaf Pak, izin bertanya Pak. Untuk ujiannya sendiri itu dari berapa jam ya Pak? Dan ujiannya tuh 2 hari atau bagaimana ya Pak? Terima kasih. Pengalaman saya sih ngakses untuk yang sekarang, kalau dulu 2 hari, kalau sekarang kayaknya ujian itu 1 hari. Jadi yang pertama itu ujian jurnal pagi-pagi ya, kedua posting, lalu setelah itu istirahat. Setelah istirahat, lalu laporan keuangan pertama adjustment sampai oksid. Kemudian laporan keuangan 2, laporan keuangan tadi. Yang terakhir itu multiple choice atau pilihan berganda dan kasus. Pilihan berganda itu cuma 45 menit, kasus juga cuma 45 menit. Ya, karena soalnya cuma 10 sih, cuma 15 dan 10 kalau nggak salah ya. Untuk pilihan berganda itu masing-masing unit, karena ada 5 unit, 10. Jadi ada 50 pilihan berganda, lalu tambah dengan 15 kasus. Gitu ya. Jadi semua kita mulai dari jam 7.30, selesainya kira-kira jam 6 lah ya. 6 udah beres lah gitu. 6-nya beres. Jadi tolong Anda sediakan kebugaran jiwa dan raga Anda gitu ya. Kalau perlu bawa makanan, Anda bawa makanan. Ya. Jadi besok makan siang itu kan Anda sendiri yang nanggung ya. Itu Anda harus bawa makanan. Istirahat pergunakan sebaik-baiknya. Ya, jadi ikuti aja protokol jadwalnya. Kalau jadwalnya bilang udah selesai, selesaikan, langsung istirahat. Ada di antara ujian ada jeda 15 menitan tuh. Nah, itu gunakan ya. Gunakan untuk istirahat ya, untuk stretching badan gitu supaya nggak pegel-pegel. Nanti di isoma barulah istirahat, sholat dan makan. Itu cuma sebentar sih, 1 jam kayaknya ya. Jadi benar-benar harus memanage waktunya ya. Gitu, Farhat. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya lagi Pak. Oke. Untuk lembar jawabannya itu kita disediain kertas yang sudah terdapat nama perusahaan di atasnya dan semacamnya, atau kita buat nama perusahaan gitu ditulis ulang terus kayak ngebuat akun-akunnya Pak, atau di lembar jawabannya tuh udah ada apa ya namanya ya, akun-akunnya gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya. Itu dari kemarin udah saya sebutin gitu ya. Jadi lembar jawaban itu untuk beberapa hal udah tersedia, termasuk saldo awal ya. Untuk buku besar saldo awalnya udah dibuatin, formnya udah dibuatin. Kita cuma tinggal ngisi keterangan kayak gini tadi buku besar itu. Nah ini kayak gini, ngisi keterangan ini aja, keterangan deskripsinya apa, referensinya apa, debit kredit angkanya ya, sama saldo gitu ya. Ininya udah tersedia ini, tinggal ngisi aja. Nah LNC Corporation udah ada, besok saya nggak tahu pernah perusahaan apa. Cash and Bank-nya udah ada. Jadi judul ledgernya udah ada. Kemudian kalau misalnya jurnal gitu, jurnal itu ini kayak gini, ini udah ada juga semua judul ini dan kolom-kolomnya. Anda tinggal mengisi tanggal, nomor faktur, kreditor, referensi, jumlah debit dan jumlah kreditnya. Ya. Tapi kalau untuk laporan keuangan itu saya nggak yakin gitu, saya lupa lagi apakah atau tidak gitu ya. Untuk laporan keuangan ini kayak gini. Nah, ini di kolom-kolom akunnya saya sih sepertinya
kosong deh ya, sepertinya kosong gitu. Harus diisi sendiri berikut angka-angkanya ya. Tapi kalau udah ada nama akunnya ya tinggal ngisi angkanya gitu. Tapi kita gini aja, kita pahit aja lah. Kalau laporan keuangan itu nggak ada isinya, kita harus ngisi gitu aja ya. Kalau akun keuangan itu kita harus ngisi. Tapi yang lainnya mulai dari jurnal sampai posting buku besar neraca saldo biasanya sudah ada. Sampai sini neraca saldo ini udah ada ya. Termasuk neraca saldo penutup itu udah ada tuh kalau saya nggak salah. Ya itu udah ada semua ya. Neraca saldo penutup ini udah ada nih. Kita tinggal nyalin angkanya. Ini buku besar juga udah ada nama akun dan nama-nama kolomnya. Kita tinggal ngisi aja. Kemudian jurnal kita ngisi nih nama akun description kita isi. Ya, jurnal kita isi. Cash flow kita isi nama akun-akunnya di nama keterangan di sini ya, activities. Tapi ingat ya, saya nggak pasti besok itu indirect atau direct gitu ya. Saya nggak tahu ya, direct atau indirectnya gitu ya. Jadi Anda pelajari juga indirectnya. Nah ini juga ini akun sih saya pengalaman saya sih biasanya nggak diisi ya, harus kita yang ngisi. Jadi laporan keuangan itu kita yang ngisi nama akunnya dengan angka-angkanya. Tapi selain itu udah disediain, kita tinggal mindahin angka aja ya. Itu Pak Arhat, ada lagi? Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, Nurida, silakan. Baik Pak, izin bertanya. Untuk memastikan kembali, kan tadi Bapak bilang ujian itu hanya 1 hari ya Pak, di hari Jumat. Untuk memastikan kembali di hari Sabtu itu berarti tidak ada ya Pak ujian? Iya, kalau memang saya memang belum dapat jadwalnya ya, tapi kebiasaan saya ketika mengakses itu kita habiskan ujian 1 hari, besoknya rekomendasi. Rekomendasi itu paling cepat itu jam 10 pagi, ya. Kalau asesornya pengalaman 10 pagi udah bisa rekomendasi. Tapi kalau asesornya baru itu biasanya ada yang Sabtunya sore, ada yang hari Sabtunya malam, ada yang juga yang hari Minggu gitu ya. Tergantung dari jam terbang asesor nih gitu ya. Nah, itu biasanya rekomendasinya online menggunakan WA. Jadi nanti kalian membuat WA group dari LSP dibikinin WA group, kemudian kalian masuk ke situ, kemudian nanti asesornya berkomunikasi. Kalian juga kalau mau nanya ke asesornya langsung nanya aja di situ ya. Komunikasi di situ. Jadi jadwal-jadwal yang sudah pernah saya alami itu sehari ujian penuh, 1 hari besoknya baru kita rekomendasi. Hari Minggunya, hari Sabtu itu juga sore hari kita pulang. Ya, pulang asesor pulang dari tempat uji kompetensi ke daerah masing-masing gitu ya. Nurida, ada lagi? Oke Pak, berarti rekomendasi itu kayak semacam hasilnya gitu ya Pak? Betul, betul. Rekomendasi itu pengumuman Anda kompeten atau belum kompeten, ya. Bukan lulus atau tidak lulus ya, beda ya. Kalau lulus itu 56 udah lulus loh ya. Tapi kalau kompeten itu 75 baru kompeten nilainya. Oke. Dan itu ditentukan ada nilai 20 poin dari jurnal, dari jumlah, dari ngejumlah kolom jumlah di tiap jurnal. Ya. Di tiap jurnal, di tiap neraca saldo, di tiap neraca lajur, jumlah itu ada poinnya. Jadi jangan sia-siakan menjumlah. Sepele kayaknya, tapi nilainya gede, 20. Jadi walaupun Anda cuma ngisi jurnalnya dapat nilai 55, laporan keuangan total 55 gitu, dari jurnal sampai laporan keuangan 55, tapi Anda jumlahnya itu mendapat nilai 20, Anda 75, udah kompeten tuh, gitu ya. Jangan sia-siain itu. Oke? Gitu. Ada lagi Nurida atau siapa? Bapak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan ada soal multiple choice gitu ya, Pak. Nah, itu ngerjainnya di laptop atau manual di kertas gitu ya, Pak? Manual. Manual. Kalau offline itu manual semua. Sekarang manual semua ya. Jadi tulisan tangan tuh. Si asesornya dapat kunci jawaban dalam bentuk plastik transparan gitu. Ya. Baik, Pak. Terima kasih, Jadi Pak. siapin apa? Parem kocok buat tangan Anda ya supaya nggak pegel gitu. Siap-siap tangannya dari jam 7 pagi sampai jam 6 malam harus digunakan terus ya. Pegel-pegel deh tuh ya. Tapi emang siap-siap tuh ya. Kalau memang Anda nggak kuat dengan pegel harus pakai
parm kocok atau apapun juga, bawalah ya. Silakan Ananda Putri. Ya Pak, izin bertanya. Saya mau nanya untuk penentuan tempat duduknya itu ditentuin dari asesornya dan sendiri-sendiri atau gimana Pak? Terima kasih. Kalian bisa taunya pagi-pagi sih, tapi nanti insya Allah sih kalau saya udah dapat daftarnya dari LSP, saya share ke kalian ya. Kan Pak Ridwan udah punya grupnya ke kalian kan? Ruang apanya nanti ada. Oke? Oh, jadi ditentuin ya Pak untuk... Ditentuin dari LSP. Terima kasih Pak. Oke. Aldi silakan. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan nanti ada penulisan yang angka yang salah itu mending pakai tipek atau dicoret gitu Pak? Tipek aja. Kalau bisa tipek yang apa tuh? Yang di pita gitu, kayak pita gitu, bukan tipek yang di koas gitu ya. Bukan tipek yang cat. Ya pokoknya yang apa ya, kayak pita gitu loh ya. Apa namanya, tipek apa tuh? Oh iya Pak, paham Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi silakan Farhat lagi. Maaf Pak, izin tanya Pak, untuk tesnya sendiri atau sertifikasinya sendiri itu di PNJ atau gimana ya Pak? Terima Kalau apa? kasih. Sertifikasinya Pak, itu tempatnya di mana ya Pak? Di PNJ. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Oke. Di gedung akuntansi ya, lantai 1. Oke, ada lagi? Mudah-mudahan sih besok udah selesai dilakukan oleh LSP, daftar nama Anda di ruang mana aja, lalu pagi-paginya, nggak usah pagi malamnya kita share lah ke kalian. Jadi kalian besok tinggal menuju ruangan gitu ya, menuju ruangan. Oke. Novika silakan. Ya, baik Pak, saya izin bertanya. Untuk ketentuan berpakaiannya kayak gimana ya Pak? Soalnya sepengalaman saya kalau waktu itu kan pas SMK kayak disuruh pakai blazer gitu-gitu, atau apakah ketentuannya sama atau yang penting formal bebas sopan gitu Pak? Yang penting formal sih. Jadi rapi aja ya, rapi dan formal ya. Ya siap. Berarti nggak ada ketentuan harus pakai blazer atau pantofel gitu-gitu ya Pak? Nggak Baik. ada. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Silakan. Nanti kalau nggak sempat sekarang nanya, misalnya nanti malam ada yang pengen nanyain, tanyain aja ya. Ya, tanyain aja. Langsung ke saya boleh, melalui Pak Ridwan boleh, ya. Atau bilang gini, Pak Ridwan saya mau nanya Pak Yosef gitu. Nanti disampaikan sama Pak Ridwan, ya. Kan ada di grup kalian. Oke? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lain, sekian saja dari saya untuk hari ini. Lumayan kita dari jam 3 ke jam 4 ini, setengah 4, setengah 5, ya lumayan lah 1,5 jam ya. Tapi sekali lagi saya simpulin triknya, yang pertama adalah jangan lupa ngejumlah. Setiap jumlah harus diisi, ya, dihitunglah, di jumlahnya dihitung, maksudnya jangan isi sembarangan. Dijumlah dari atas ke bawah, kemudian nanti ada jumlah per kolom, ada jumlah debit kredit, ya kan? Di bawah per kolom itu ada kolom debit dan kredit. Nah, itu jumlahnya juga. Jadi kalau udah sama debit kreditnya berarti kolom-kolom itu udah sama, udah bener ya. Kemudian kalau description di buku besar sih sebenarnya nggak diisi nggak apa-apa, nggak diisi juga nggak apa-apa description itu. Tapi kalau mau diisi ya nggak apa-apa juga ya. Terus tadi untuk yang closing ya, untuk closing, untuk mempermudah cara cepat closing itu kita hanya wajib mengclose kepala 4 dan kepala 5, kelompok revenue dan kelompok expenses gitu ya. Kemudian neraca saldo penutup itu berarti nanti cuma ada kepala 1 udah sampai kepala 3, 1, 2, 3, aset, liabilitas dan ekuitas. Selain itu nggak ada. Oke. Neraca saldo awal, neraca saldo setelah adjustment itu semua akun 1 sampai 5 ada, debit kreditnya sama, jumlahkan. Kemudian dari neraca saldo ke worksheet, buku neraca lajur, itu nanti disalin ke kolom neraca lajur. Kemudian nanti ada data adjustment, bikin adjustment.
Kemudian nanti ada neraca adjusted trade balance atau neraca saldo penyesuaian. Itu jumlahin ke bawah debit kreditnya. Kemudian dari neraca saldo setelah penyesuaian masuk yang kepala 1 sampai 3-nya masuk ke balance sheet atau ke posisi keuangan. Yang kepala 4 dan 5-nya masuk ke income statement. Gitu. Setelah itu bikin laporan keuangannya, income statement dulu, baru equity statement, baru posisi keuangan, kemudian cash flow. Cash flow kalau indirect, maka datanya harus ada data laporan laba rugi tahun ini, juga ada data laporan neraca tahun lalu dan tahun ini. Kalau untuk yang direct, tentu saja bisa saja misalnya diberi data dari JKM, JKK, tapi bisa juga diberi data narasi seperti yang tadi Anda katakan gitu ya. Jadi ada perbandingan saldo awal dengan saldo akhir, terjadi peningkatan atau pengurangan, itu dilihat nanti transaksinya kan. Setiap piutang berkaitan dengan sales. Setiap sales itu berarti ada yang debit dan kredit. Ada yang penjualan kredit dan penjualan tunai. Ya. Jadi yang terkait dengan piutang berarti itu penjualan kredit, yang sisanya berarti tunai, gitu. Nah, itu ada rumusnya tadi, siapa lupa tadi yang ngomong ada rumusnya. Maka pelajari lagi rumusnya, ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah posting ke buku besar dari jurnal penutup. Langsung cari halaman yang berisi akun kepala 4 sampai kepala 5. Gitu aja. Kepala 1 pasti ada di awal-awal, ya. 1, 2, 3 ada di awal-awal. Ya. Jadi langsung cari buku besar itu. Nah, dari jurnal adjustment langsung posting ke situ tuh. Gitu ya. Pasti semua akun kepala 4 dan 5 di closing. Ya, pas di closing. Pak, ada ledger tapi akunnya nggak ada, lewatin aja. Sering juga tuh saya meriksa, nggak ada kok kosong-kosong, ternyata memang nggak ada akun itu dipakai. Gitu. Tapi lembar jawabannya sama untuk semua soal-soal yang disebarin. Gitu. Makanya ada kadang-kala akun yang nggak kepake. Gitu, ya. Oke, begitu saja saya kira. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Semoga sukses. Pak, sebelumnya ya, boleh minta file Excel yang barusan nggak, Pak? Kan sama Pak Ridwan udah di-share itu. Yang barusan Bapak edit, Pak. Oh, diedit. Iya, Pak. Itu saya, ya nggak tahu deh. Coba nanti saya lihat ya. Boleh aja sih. Terima kasih, Pak. Ya, kemana tahu share-nya? Ke grup Pak Ridwan? Iya, boleh, Pak. Ya, saya ke Pak Ridwan ya. Oke, makasih. Assalamualaikum.